Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar P5 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekarang kita memulai pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa yang mana doanya dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, duduk yang rapi siap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman artinya. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki untuknya. Amin. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu P5 atau proyek pengamalan Pancasila. Di sini P5 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang kita akan pelajari yaitu dengan tema peduli sesama melalui berbagi. Peduli sesama melalui berbagi. Sebelum kita lanjut, ini pelajaran kita maksudnya yaitu peduli sesama. Artinya kita akan peduli terhadap kehidupan sesama. Teman kita, kan teman kita itu berbeda-beda toh. Teman kita itu berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada apalagi kaya, miskin, kemudian ada yang golongan menengah. Semua itu supaya kehidupannya aman, bahagia, kita harus saling berbagi. Apa tujuannya itu anak-anakku sekalian? Kita harus saling berbagi supaya teman kita yang susah dapat merasakan kebahagiaan. Maka kita yang kaya, kita yang serba kecukupan harus membantu teman kita yang kesusahan untuk meringankan bebannya. Jadi itu. Sekarang adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai yaitu meyakini. Jadi berbagi itu terdiri dari beberapa hal yang kita akan pelajari pada pelajaran P5 ini, yaitu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hadiah. Jadi ini zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang mana di situ harus kita kerjakan kalau kita mau termasuk orang yang peduli terhadap sesama. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini, apakah perbedaan zakat dan sedekah? Kemudian yang kedua, apakah ketentuan pemberian zakat? Kemudian yang ketiga, sebutkan hikmah berbagi. Jadi apakah hikmah dari berbagi?
Jadi yang pertama di sini adalah zakat. Zakat itu dikeluarkan pada bulan Ramadan, dikeluarkan 1 kali dalam 1 tahun. Istilah zakat itu adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan. Zakat itu terdiri dari dua. Pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan pemberian bahan makanan pokok yang mana kita kerjakan pada saat kita berada di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu kita wajib membayar zakat. Kemudian yang kedua ada namanya zakat mal. Zakat mal itu adalah harta yang dikeluarkan ketika harta sudah mencapai haul atau nisab. Jadi ini tujuannya ini zakat membantu beban orang miskin supaya bisa juga merasakan kebahagiaan. Selanjutnya siapakah yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat adalah fakir. Apakah itu fakir? Orang yang tidak memiliki harta, tidak ada bisa dimakan. Kemudian yang kedua, miskin. Miskin itu punya harta tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada amil. Amil itu petugas atau orang yang mengumpulkan zakat, diberikan juga zakat itu. Kemudian ada mu'allaf. Apa dibilang mu'allaf? Orang yang pertama masuk Islam. Apa dibilang mu'allaf? Mu'allaf artinya Orang yang pertama masuk Islam. orang yang pertama Masuk Islam. Kemudian rekab, ada garib, ada sabilillah, ada ibnu sabil. Jadi ini sekarang selanjutnya infak dan sedekah. Sedekah itu kita harus keluarkan untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Jadi siswa di sini harus berperan aktif untuk mengeluarkan sedekah. Tidak boleh kikir dena, tidak boleh pelit. Siapa itu yang bisa kita bantu? Orang miskin. Apalagi nak? Orang fakir. Fakir. Apalagi ada itu yang tidak ada orang tuanya? Yatim. Piatu. Kalau bukan kita yang memberikan, siapa lagi yang bisa membantu anak-anak tersebut? Kita tidak mau membiarkan mereka terlantar toh. Kita tidak mau melihat mereka mati kelaparan toh. Oke ga, lihat itu teman-teman yang tidak punya makanan setiap hari mati kelaparan. Maka kalau kita tidak mau melihat teman kita menderita, kita tidak mau melihat teman kita susah, kita tidak mau melihat teman kita mati kelaparan, maka yang harus kita kerjakan yaitu kita harus peduli. Maka
bagaimana caranya kita peduli kepada teman kita? Memberikan sedekah. Tentu cara kita membagi terhadap sesama. Ini harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses berbagi. Proses berbagi supaya orang bisa merasakan kebahagiaan. Beban penderitaan yang dialami bisa diatasi. Maka kita wajib berbagi untuk meringankan beban penderitaan orang lain, terutama teman-teman kita yang anak yatim. Anak yatim itu anak yang tidak ada orang tuanya, apakah bapaknya meninggal, apakah ibunya meninggal, tidak ada lagi yang bisa memberikan uang jajan. Maka biasakanlah hidup berbagi. Biasakanlah hidup berbagi. Berbagi apa? Apakah itu makanan? Apakah itu uang? Apakah itu makanan? Apakah itu uang? Ataukah teman kita yang jalan kaki itu, sementara kita naik sepeda atau naik motor, kita harus menolongnya. Itu juga termasuk berbagi, peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama. Coba kalau kita yang berada di posisi tersebut, mau kita menjadi anak yatim, mau kita menjadi anak piatu yang hidupnya terlantar, tempat tinggalnya di pinggiran-pinggiran jalan atau di kolong-kolong jembatan. Tentu kita tidak mau. Tapi di luar sana anak-anak, di luar sana banyak orang yang tidak ada tempat tinggalnya. Banyak orang di sana, di luar sana butuh bantuan kita. Tinggal di kolong jembatan, tinggal di depan-depan toko, tidurnya beralaskan surat kabar atau kardus-kardus. Tentu kita harus peduli terhadap mereka. Bagaimana caranya? Kepedulian itu yaitu membantu sesama. Apakah pernah kalian berbagi? Apakah kalian pernah berbagi? Pernah? Pernah. Dengan cara apa? Memberikan sedekah. Ya, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya, tepuk tangan. Sekarang di sekolah kita ini banyak teman-teman kita yang hidupnya masih tergolong lemah, hidupnya masih tergolong miskin. Maka saya mau lihat anak-anakku sekalian, apakah betul-betul peduli sesama teman kita yang orang tuanya sudah tidak ada, kehidupannya serba berkekurangan. Saya mau lihat apakah kita peduli terhadap mereka. Peduli atau tidak? Peduli. Bagaimana caranya? Bersedekah. Dengan cara uang yang dikumpulkan itu mau diapa? Apakah mau dinikmati sendiri? Tidak. Diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sekarang saya mau lihat apakah peduli. Apakah kita peduli? Sekarang ini ada alat yang saya siapkan. Ini masih kosong. Sekarang
untuk melihat kepedulian kita terhadap teman-teman kita dan untuk meringankan beban penderitaan teman kita. Silahkan kita mengumpulkan dana sesuai dengan keikhlasan kita. Dana ini, dana yang terkumpul nanti kita serahkan kepada kepada teman kita, anak yatim, yatim piatu, anak miskin yang serba kekurangan. Jadi uang yang terkumpul nanti kita berikan. Apa gunanya? Apa gunanya kita peduli kepada teman kita dengan cara membantu sesama. Silahkan ketua kelasnya, silahkan ambil ini. Agak tokik mah. Lele ni. Ini. Lele. Lele kan ya? Lele agak dikenal lele. Ambil lagi. Ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan sih. Apa? Ya, tepuk tangan ya. Jadi ini ada uang yang terkumpul lumayan banyak. Ada uang 50.000, ada uang 50.000, ada uang 10.000, ada uang 5.000. Ini uang kita kumpulkan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama teman. Kepedulian kita terhadap sesama teman, gunanya ini adalah untuk meringankan beban penderitaan dari teman kita yang kebetulan hidupnya serba kekurangan. Ya, silakan dihitung dulu. Ya. Anak-anakku semua, jadi sebelum kita meninggalkan ruangan ini, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu kita harus berbagi. Kita harus berbagi terhadap sesama. Jadi apakah manfaat atau hikmah daripada berbagi? Ini coba kita baca lagi. Hikmah daripada berbagi. Melipat gandakan rezeki. Ya, melipat gandakan rezeki. Apa lagi? Menghapus sifat kikir. Ya. Membersihkan harta. Ya. Menolak musibah. Terus. Membantu orang tua. Ya. Jadi, tepuk tangan dulu. Jadi, inilah hikmah dari uang yang kita kumpulkan tadi. Inilah hikmah dari uang yang kita kumpulkan tadi melalui kotak amal ini. Inilah hikmah yang kita kumpulkan tadi. Pertama adalah melipat gandakan rezeki. Mungkin hari ini kita bersedekah 50.000, besok atau lusa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti uang 50.000 kita ini menjadi 50 juta. Karena manfaat daripada berbagi itu adalah melipat gandakan rezeki. Amin. Kemudian yang kedua, menghapus sifat kikir. Menghapus sifat kikir. Kikir atau pelit? Ya, kikir atau pelit. Kikir atau pelit. Kalau kita membiasakan hidup berbagi, kita menghindari yang namanya
penyakit kikir. Penyakit kikir. Kemudian yang kedua, membersihkan harta. Membersihkan harta. Kalau kita suka berbagi, dan peduli terhadap sesama, harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi bersih, suci, dan yang tak kalah pentingnya, kalau kita suka berbagi terhadap sesama, harta kita akan terjaga kesuciannya dan kita manfaatkan penuh dengan keberkahan. Keberkahan. Jadi orang yang suka berbagi itu anak-anak, orang yang suka berbagi itu rezekinya akan berkah. Apakah kita mau rezeki kita berkah? Mau. Bagaimana caranya supaya rezeki yang diberikan Allah menjadi berkah? Rajin berbagi. Tepuk tangan. Jadi sepulang sekolah nanti atau kita meninggalkan tempat ini, kita rajin berbagi untuk mengamalkan pelajaran P5 yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian menolak musibah. Jadi kalau kita itu kikir, kalau kita itu pelit, bisa saja datang musibah. Apa yang musibah yang bisa datang? Bisa terjadi bencana alam, kemarau, kebakaran. Itu terjadi karena kita pelit, karena kita tidak peduli terhadap sesama. Untuk menghindari yang namanya musibah, biasakanlah hidup berbagi. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita ice breaking dulu, berdiri di sana. Kita ice breaking dulu. Kita tepuk P5. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, hebat. Luar biasa, mantap. Ya. Jadi kita amalkan pelajaran kita yang P5 ini di luar sana. Orang banyak yang membutuhkan bantuan kita. Ada teman kita yang hidupnya susah, ada teman kita yang miskin, ada teman kita jalan kaki pulang ke sekolah, pulang ke rumah. Kita berbagi rezeki. Jadi kesimpulannya, anak-anakku sekalian, kita harus mengamalkan peduli sesama melalui berbagi. Kita kasihan kepada orang yang serba kekurangan. Kita kasihan terhadap teman yang serba kekurangan dengan cara berbagi. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya, uang yang dikumpulkan nanti ini, uang yang kita kumpulkan nanti ini kita serahkan kepada teman kita yang serba kekurangan. Ada nanti teman kita yang yatim piatu, kita bantu. Ada miskin, kita bantu. Gunanya adalah untuk meringankan beban penderitaan yang dialami. Ya, anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah habis, marilah kita menutup materi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita pulang, surah Al-Fatihah kita membaca doa. Doa dimulai.
Jadi ini uangnya, nanti kita sama-sama membagikan kepada teman kita yang membutuhkan nanti, Dina. Demikianlah materi kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.